Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Ki Arsan. Jadi sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman cara membedakan kolektor sama debt collector teman-teman. Jadi kalau kolektor itu mereka itu resmi ya dari perusahaan finance masing-masing. Jadi setiap penugasan penagihan penarikan unit sama cara pressure dari perusahaan ke konsumen itu dia resmi teman-teman. Kalau misalkan debt collector itu mereka itu biasanya mitra teman-teman. Jadi ada yang kerjasama sama apa ya namanya debt collector, tapi ada juga perusahaan finance yang tidak kerjasama sama debt collector teman-teman. Jadi kalau harus dikasih tahu satu-satu mungkin takutnya nggak enak ya sama pihak finance-nya. Jadi kalau debt collector itu mereka itu ya gimana ya, dia itu kerjanya itu seadanya gitu teman-teman. Jadi dia cari sendiri, jadi dia cukup cuman dapat dapat aplikasi ya teman-teman gitu. Jadi dia download dari Play Store gitu, dia download kalau nggak salah gitu aplikasinya itu Mata Elang ya teman-teman. Jadi dia itu biasanya suka bergerombol di pinggir jalan. Dia itu eh, cara kerjanya itu ngecekin dari plat nomor teman-teman. Terus kalau misalkan ada nih teman-teman yang pas di jalan gitu diberhentikan gitu dari tempat yang ada debt collectornya gitu. Terus kalau misalkan dia diminta langsung ngikut sama dia gitu ke misalkan motor teman-teman gitu ada masalah gitu ya, ada keterlambatan misalkan belum bayar selama 5 bulan apa 6 bulan gitu, pasti dia bakalan mengarahkan kita itu ke perusahaan finance-nya masing-masing teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa langsung tarik langsung kita ditinggalin, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi dia cuman mengarahkan ke perusahaan finance-nya masing-masing. Kalau misalkan perusahaan yang leasing finance yang M gitu ya teman-teman, kalau misalkan disingkat M lah gitu, berarti dia ke leasing M. Kalau misalkan unitnya unit F gitu, dia pasti dibawanya ke kantor F-nya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung gitu, oh gimana sih cara mengatasinya supaya kita itu terhindar dari debt collector. Jadi cara alibi kita gitu, kalau misalkan kita nggak mau ditarik unitnya teman-teman, paling kita negosiasinya sama dia. Oke, saya mau titip unit tapi saya pengen negosiasinya ataupun percakapannya di kantor polisi. Biasanya kalau dibilang kayak gitu dia pasti pada takut teman-teman. Jadi kan undang-undangnya juga kan ada kan, undang-undang perampasan. Jadi dia nggak berani teman-teman kalau misalkan harus kita ketemunya ataupun kita negosiasinya di kantor polisi. Biasanya dia suka langsung lepas aja gitu, terus cari lagi maksa yang lain walaupun marah-marah ya mau gimana lagi gitu teman-teman. Di enggak juga kan kita salah, harusnya kan angsuran bayar tepat waktu gitu teman-teman. Terus apalagi ya, kalau misalkan dari perusahaan finance-nya dia datang ke rumah kita gitu teman-teman, misalkan kita ada keterlambatan 2 bulan atau 3 bulan, otomatis kan paling gak jauh presurnya titip unit tarik unit lah gitu teman-teman. Jadi dari pihak kolektornya itu ngepresnya kalau misalkan kita nggak bayar angsuran full, paling cara dia ngatasin masalahnya itu tarik unit teman-teman. Kalau misalkan kita posisinya uang belum ada gitu teman-teman, kita bisa ngajuin pelsus. Jadi pelsus itu pelunasan khusus gitu teman-teman. Jadi kita ngajuin ke perusahaan langsung ataupun ke perusahaan finance yang kita pakai tunggakannya gitu. Kalau misalkan kita ada tunggakan misalkan di perusahaan F gitu, jadi kita ngajuin pelsus ke perusahaan tersebut teman-teman. Jadi kita minta pelunasan khusus dengan keringanan denda ataupun sisa pokok pinjaman gitu teman-teman. Kalau misalkan kita bingung gitu,
uang nggak ada, terus unit kita dienggak juga kan, misalkan dipakai usaha gitu teman-teman, ya mau nggak mau kita harus sebisa-bisanya kita negosiasi sama kolektornya tersebut teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keterlambatan gitu ya ke perusahaan finance, ya mau gimana lagi, kolektor datang ke rumah ya kita harus terima, soalnya dia juga tugas juga teman-teman. Jadi kita nggak bisa sewenang-wenang maki-maki ke kolektornya gitu. Kalau kalau kita dipinta unit ya mau nggak mau lah teman-teman, jadi kita sebisa-bisa kita harus negosiasi sama dia teman-teman gitu. Ya mungkin di sesi hari ini cukup sekian ya teman-teman, cara membedakan kolektor, cara kerja kolektor dan debt kolektor. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.